Pemirsa, saya sekarang masih berada di Museum Sasmita Loka Ahmad Yani yang juga merupakan kediaman Jenderal Ahmad Yani pada malam hari itu. Nah, di belakang saya berdiri dengan tegak. Kita lihat bagaimana Jenderal Ahmad Yani sama seperti malam hari itu, 30 September 1965. Jenderal Ahmad Yani juga berdiri dengan tegak ketika datang pasukan Cakrabirawa dan berupaya menjemputnya dengan paksa, melakukan penyiksaan. Dan juga Jenderal Ahmad Yani berdiri dengan tegak menunjukkan ketegaran seorang ayah di depan putra-putrinya yang menjadi saksi mata dari peristiwa yang begitu keji itu. Saya bukan ingin untuk bisa membangkitkan kenangan buruk dari putra-putri beliau, tapi rasanya kita juga harus mengetahui apa yang terjadi, apa yang dilukiskan oleh sejarah, apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa menjaga kedaulatan dan juga keutuhan NKRI. Sudah hadir bersama saya putra-putri dari Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama adalah putri ketiga dari Jenderal Ahmad Yani, Ibu Amelia Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Amelia. Malam, Mbak. Baik, dan juga sudah bersama kita putra ketujuh dari Jenderal Ahmad Yani, yaitu Bapak Untung Mufreni Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Untung. Selamat malam. Baik, dan juga nanti malam setelah program ini selesai, yaitu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menayangkan kembali film Pengkhianatan G30 SPKI yang juga ini disutradarai oleh Bapak Arifin Senur. Besok juga akan kami tayangkan tentunya film ini. Nah, ini Arifin Senur ini merupakan saudara. Nah, kita akan mengetahui bagaimana riset yang dilakukan pada saat itu, bagaimana proses pembuatannya. Sudah hadir di samping saya juga yang merupakan istri dari almarhum Arifin Senur, Ibu Yayang Senur. Selamat malam, Bu Yayang. Baik, nah ini kita ingin sekali mendengar cerita yang pertama dari Ibu Amel, kemudian juga Pak Untung. Setiap September, apa kemudian yang diingat oleh Ibu Amel, yang dikenang oleh Pak Untung, apa yang dirasakan setiap memasuki bulan ini, Ibu? Kalau bagi saya, 3 bulan September lah, mulai awal itu bagi kami itu September kelabu ya, bukan September ceria. Jadi itu hari terakhir di mana saya biasanya sama adik-adik saya, Mbak Jui, Mbak Nani, Mbak Yuni, kalau bapak saya ada di Jakarta, kita jemput bapak di depan sini. Kan ada kawal mereka yang menjaga rumah, lapor lah keadaan aman gitu ya. Nanti pertanyaan bapak saya ke saya, adik-adik itu sama, Ibu Nandi gitu ya, Ibu di mana? Jawabannya sama, Ibu di dapur lagi masak. Itu tanggal 30 ya, hari Kamis ya. Lalu kita ngikutin bapak ke dalam, bapak ganti baju kan, sambil nunggu ibu masak, belum selesai, ngobrol sama bapak sebentar di dalam situ. Bapak berdiri menghadap sini, saya sama adik saya ada bapak ya. Ada pesan bapak gini, itu sangat menyentuh sekali ya. Bapak bilang, nanti tanggal 5 Oktober, hari ABRI, kabeh melu bapak, semua ikut bapak ke istana katanya ya. Wah, kita kan belum pernah ke istana ya, jadi dengar istana itu kayak apa gitu. Ada arak-arakan kata bapak, ada defile gitu ya. Semua bolos. Wah, itu lagi bolos tuh nggak usah sekolah kan. Senang lagi. Pokoknya hari itu sangat senang. Dan bapak itu sepertinya gembira gitu. Nggak tahu kenapa. Biasanya kan agak pendiam ya. Bapak itu kan pendiam, tapi hari itu gembira, terus seneng ganggu kita ya. Terus sore habis makan, terus main golf sebentar. Pulang ketemu kami di belakang sama anak-anak taruna yang mau defile itu ya, yang mau main drum band kan. Terus bapak bilang, udah sama adik-adik katanya, ini senang sekali kalau sama taruna kata bapak. Oh, mereka kan hormat semua sama panglimanya ya. Bapak saya masuk ke dalam mandi kan, biasanya tuh makan pisang goreng sama minum teh, itu kesukaan bapak saya. Dan ada tamu malam itu, ada Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jaya dari Jawa Timur yang lapor kalau kantor gubernur Jawa Timur dirusak oleh Gerwani gitu kan. Terus bapak bikin telex ke sana ke gubernur, keadaan sudah diatasi oleh Kodam ya. Kemudian Pak Bardi itu ajudan bapak saya yang rumahnya cuma di belakang situ, dia yang bertugas malam itu. Ada Pak Gandhi Brigjen mantan ajudan Bung Karno ya, yang mau lapor ke bapak gitu. Terus Pak Bardi bilang, lapor aja itu juga Pak Basuki Rahmat. Nggak usah kamu aja katanya. Apa katanya? Dia bilang sore ini Bung Karno marah-marah katanya. Apa itu Dewan Jenderal itu aja yang diomongin. Tapi mungkin Pak Bardi urung ya lapor gitu ya. Itulah yang saya ingat.
oh ada satu lagi yang waktu di dalam itu, waktu Bapak ngomong kita bolos, itu ada botol minyak wangi ya. Saya nggak tahu dari mana, nggak ada orang, tapi mungkin ada malaikat yang naruh ya. Nggak tahu deh. Tapi botol itu kena tangan Bapak saya kan jatuh ya di meja. Terus air minyak wanginya itu diusapin ke saya sama adik-adik saya yang di situ. Dia bilang kalau ada yang nanya wanginya dari mana, bilangnya dari Bapak gitu. Harumnya itu dari mana, bilangnya dari Bapak. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Baik, saya yakin baunya, harumnya pasti masih terasa. Bagaimana kemudian usapan dari ayahanda tercinta pada saat itu menyentuh kulit dari Ibu Amel begitu kan hingga saat di ini. Sini sama adik-adik saya berempat. Jadi mungkin saya paling banyak karena saya pertama ya. Ini terus itu kata-katanya cuma itu ucapan terakhir. Ucapan terakhir. Iya, wanginya dari mana bilang ya dari Bapak. Baik. Itu yang diingat ataupun juga momen terakhir Ibu Amel bersama dengan ayahanda. Bagaimana kemudian dengan Pak Untung? Tapi nanti ceritanya akan setelah jeda. Berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, apa yang terjadi pada malam hari itu, pada gerakan 30 September 1965, ini semuanya bisa kita lihat di Museum Pengkhianatan PKI, di mana di situ tersimpan dengan rapi bukti-bukti sejarah yang bisa menggambarkan fakta-fakta kepada kita. Nah, untuk bisa mengetahui apa saja yang ada dalam Museum Pengkhianatan PKI yang terletak di dalam kawasan dari Monumen Pancasila Sakti, kita akan ikuti laporan dari rekan kami Ken Ana berikut ini. Ya, baik Putri Viola dan juga pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam hari ini spesial hadir untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat kembali peristiwa bersejarah pemberontakan PKI yang pada saat itu puncaknya juga kita ketahui bersama berlangsung dari 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dan Monumen Pancasila Sakti ini menjadi salah satu tanda ataupun juga saksi bisu apa saja yang terjadi pada saat itu. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Letkol Edi Bawono, Kepala dari Monumen Pancasila Sakti. Selamat malam Pak Edi, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah Mbak. Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya dan spesial Pak, hari ini kita hadir di Monumen Pancasila Sakti. Kita ingin tahu apa saja sih Pak yang ada di wilayah Monumen Pancasila Sakti ini? Ya baik, saya jelaskan sekilas Mbak ya. Jadi di area Monumen Pancasila Sakti ini nanti kita bisa lihat ada sumur maut, kemudian ada rumah penyiksaan, ada rumah yang dijadikan sebagai pos komando, ada rumah dapur umum yang ketiga rumah itu kita anggap sebagai rumah bersejarah Mbak ya. Kemudian di belakang kita ada Tugu Pahlawan Revolusi. Nanti di sebelah sana Mbak bisa melihat ada Museum Pengkhianatan PKI dan ada juga Museum Paseban atau Museum Diorama. Menarik, karena pasti setiap bagian itu bisa menjelaskan bagaimana kronologi ataupun rangkaian perjalanan pemberontakan PKI pada saat itu dan juga menjadi saksi dari lahirnya para pahlawan revolusi ini ya Pak Edi. Kalau begitu kita langsung saja Pak menuju ke lokasi yang pertama untuk melihat di sana. Pak Edi, bagian dari Monumen Pancasila Sakti ini yang nampaknya menarik juga dan mungkin menyimpan begitu banyak cerita. Ini rumah penyiksaan ya Pak Edi ya kalau kita lihat yang di belakang kita. Nah ini di belakang ada gambaran mengenai apa saja Pak, bisa diceritakan, dan bagian dari rumah penyiksaan ini ada berapa bagian Pak? Kalau dilihat kan ada yang tertutup dengan tembok putih, ada juga yang terbuat dari anyaman bambu. Ini sebenarnya dulu apa Pak Edi? Ya. Baik, ini adalah rumah yang kemudian dijadikan sebagai tempat penyiksaan pada saat terjadinya penculikan. Jadi yang menculik itu adalah pasukannya, mereka beri nama pasukan Pasopati. Setelah mereka membawa ke sini, sudah ditunggu oleh pasukan yang akan mengeksekusi, yaitu pasukan Gatot Kaca. Jadi di sini berbeda pasukannya. Jadi timnya beda nama pasukan, beda peran juga. Oke. Nah, kemudian menempatkan para perwira-perwira angkatan darat itu yang masih hidup, mereka tempatkan di teras rumah ini. Ada 4 orang ya Pak ya? Ada 4 orang yang masih hidup. Ada Majen S. Parman, Majen R. Suprapto di sebelah sana, Majen kami ulangi, Brigjen Sutoyo Sisomi Harajo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendia. Oke. Nah ini penggambarannya. Di sini terdiri dari berbagai unsur pemberontak, dari kalangan PKI, dari kalangan organisasi massa di bawahnya, mungkin ini Gerwani ya, terus kemudian sukarelawan dan sukarelawatinya PKI yang sebelumnya sempat dilatih di tempat ini. Oke, nah dari proses penyiksaan ya Pak yang waktu itu dilakukan oleh para pasukan di sini. Ini kalau kita lihat kan settingannya ini ada yang kemudian di meja, ada yang menunggu di bangku seperti itu. Apa yang dilakukan pada saat itu Pak Edi?
Ya, ini penggambarannya saat ini Majen S. Parman berada di depan meja ya. Di depan meja, beliau diinterogasi, kemudian diminta untuk menandatangani secari kertas. Secari kertas, kemungkinan itu ya, itu diminta untuk menandatangani pengakuan adanya Dewan Jenderal. Oke. Ya. Beliau diminta untuk menandatangani, namun beliau menolak. Ya. Beliau menolak, dipukul dan sebagainya, sampai beliau juga marah diperlakukan seperti itu ya. Kemudian beliau menendang mejanya sehingga kaki mejanya ini patah. Oke. Tidak Mejanya rata patah, meja mejanya ini. juga miring posisinya. Bukan berarti memang ini rusak, tapi memang pada waktu itu penggambarannya ditendang Oke. oleh kakinya Bapak Majen S. Parman sehingga kaki mejanya patah. Dan pada saat itu ini prosesnya terjadi sekitar pukul berapa, Pak Edi? Jadi setelah dibawa, setelah penculikan, kemudian proses seperti ini sudah menjelang pagi, Mbak, berarti ini, Mbak. Karena kan penculikan sudah tengah malam, sudah lewat jam 3 pagi, Mbak, ya. Kemungkinan sudah menjelang pagi juga ini. Atau bahkan mungkin sudah matahari sudah mulai terbit, Mbak. Rumah penyiksaan ini apakah memang dari awal adalah rumah penyiksaan atau ada fungsi lain yang sebenarnya digunakan sebelum ini, Pak? Oh iya, tadi saya belum menjelaskan itu, Mbak, ya. Jadi rumah ini sebenarnya rumah milik salah seorang simpatisan PKI. Oke. Namanya Bambang S. Harjono. Yang pada waktu itu dia menjadikan rumah ini adalah sekolah rakyat. Atau kalau sekarang SD. Apakah ini rumah replika atau memang ini adalah rumah asli seperti pada saat itu, Pak Edi? Ini rumah asli. Rumah aslinya, posisinya di sini, bentuk rumahnya memang seperti ini. Tapi yang jelas pasti pernah lah mengalami perbaikan, penggantian, dan sebagainya. Begitu ya, Ya, Pak? betul. Oke. Kita lihat ini kan dengan berdinding papan, kemudian bilik, pagar ini, Mbak, ya. Sampai ke sana semuanya masih bilik pagar. Terbagi dari beberapa bagian, ada teras, kemudian ada ruang tamu, ruang tengah yang dijadikan sebagai tempat belajar mengajar tadi sekolah rakyat. Di belakangnya ada kamar dan dapur. Dan dari sini kemudian jenazah dari para perwira dibuang ke sumur maut, yang mungkin orang juga banyak kenal sebagai lubang buaya. Gitu ya, Pak Edi ya. Kita akan cari tahu lagi, Pak, selanjutnya dan merangkai bagaimana perjalanan pada saat itu pemberontakan PKI dan juga kemudian lahirnya pahlawan revolusi yang selalu meninggalkan sejarah dan selalu kita kenang setiap tahunnya ya. Dan kita akan kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk melihat bagaimana rangkaian pemberontakan PKI pada saat itu. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kalau saya tadi berbincang dengan Ibu Amel, dengan Pak Untung, dengan Ibu Yayang di bagian depan, saya masuk ke dalam. Nah, saat ini saya sudah berada di ruangan. Pak Untung mungkin bisa cerita, ini meja makan, sepertinya ruang makan biasanya keluarga berkumpul di sini? Betul, sejak kita masuk tahun 57 di rumah ini, ya meja makannya ini. Di meja makan ini berkumpul? Meja makan di sini, tempat kita belajar juga di sini. Ini furniture yang di sini semua dari tahun 65 sampai sekarang. Nggak ada yang terganti, nggak. semuanya masih tetap ada di posisinya masing-masing. Jadi kursi ini, meja ini dulu yang diduduki oleh Pak Untung, oleh Ibu Amel pada saat itu. Pak Yani sini, Bapak di sini, Baik, Bapak Ibu bisa di sini. Ibu seberangnya. Iya. Yang besar-besar perempuan ujung-ujung, yang lainnya kalau saya di mana aja di bawah. Baik, Pak Untung, kalau tadi kan ada ingatan yang tidak akan pernah terlupakan oleh Ibu Amel. Apa interaksi terakhir dari Ibu Amel dengan ayahanda? Nah, kalau Pak Untung pada saat itu, pada malam itu di mana? Apakah juga termasuk salah satu putranya yang menyaksikan secara langsung kedatangan pasukan Cakabirawa? Betul, jadi mungkin saya ceritakan aja. Adik saya Edi, waktu itu saya umur 11 tahun, Edi umur 7 tahun, 6 ke 7 lah ya cerita. Kami dari mulai dulu itu, atau masuk sini, tidurnya selalu berempat. Di kamar Pak Yani situ, Pak Yani, Bu Yani, saya, Edi. Atau ya pokoknya selang-seling lah gitu ya. Karena anak laki-laki 2 terakhir. Kalau di atas saya perempuan semua 6. Makanya saya dikasih nama Untung. Karena akhirnya Untung dapat laki-laki. Untung dapat laki-laki. Nama itu bagus, tapi akhirnya nama itu juga jelek. Jeleknya karena? Jeleknya karena pemberontaknya namanya Letkol Untung. Ya. Sama lah dengan Untung Yani namanya. Nama adik saya Edi Yani. Edi Yani. Ini bukan kami yang cerita, bukan. Ini yang cerita adalah Pak Saro Edi waktu itu. Kalau kesini dia selalu bicara, kau Untung pengkhianatnya, kok Edi adalah pembasminya. Ya, ada korbannya. Siapa? Bapakmu, Pak Yani. Itu
Pak Sarwo Edi, bukan kita yang ngarang-ngarang, enggak. Tapi ya secara kebetulan nama kita sama gitu loh. Nama saya bagus, dari orang tua pasti bagus, ya kan, pasti bagus. Nah, kami biasanya tidurnya berempat. Berempat di situ? Sana di kamar Bapak. Nanti bisa kita lihat. Ya, jam berapa biasanya tidur? Kalau malam itu, saya sih biasanya kalau Bapak tidur, Ibu tidur, ya kita ikut tidur. Pada gitu. malam hari itu tidur duluan atau bersama dengan Bapak? Nggak ada, Pak Yani tidur sendiri. Ibu Yani nggak ada di rumah. Pada saat itu tidak ada? Ibu Yani izin sama Pak Yani bahwa dia tanggal 1 Oktober itu ulang tahun. 1 Oktober, ya 1 Oktober. Itu kejadiannya kan 1 Oktober tapi subuh, ya kan? Iya, betul. Nah, malam itu saya nggak tidur situ. Edi maupun saya nggak tidur situ karena nggak ada ibunya. Ya. Nah, kalau ada ibu kan pasti aman, kita tenang gitu kan. Ya, saya tidur sama kakak-kakak saya di kamar sebelah itu. Pak Yani tidur sendiri. Baik. Tuh. Dibangunin oleh Edi. Edi nyari ibunya pagi-pagi itu jam 4, jam 4:30 dia nyari ibunya. Yang ketemu Cakrabirawa di belakang situ. Sudah ada di posisi di belakang? Di belakang Udah situ. masuk. Udah masuk. Jadi rumah ini sudah dikepung. Penjaganya yang 12 orang sudah dilucuti. Ya. Cakrabirawa masuk dari samping situ sama dari sini. Ini rumah dikunci. Pintu-pintu yang depannya dikunci. Tapi karena Ibu Yani pergi, biasanya yang belakang nggak dikunci. Baik. Itu ceritanya. Terus temulah Edi dengan Cakrabirawa ini di belakang. Kasih tahu, bangunin Bapak, dipanggil Presiden keadaan genting. Nah itu masuklah Edi, nggak tahu apa-apa dia masuk. Pak Yani masih tidur, itu juga nggak dikunci kamarnya. Ya. Nah, bangunin Pak bangun. Ini ceritanya Edi yang ngalamin itu, bangun. Nah, pas bilang bangun tuh, anak bahasa Jawa, ya kan? Ana apa isu-isu kok sing goleki itu. Siapa yang datang itu siapa? Siapa sing teko? Edi meskipun umur 6-7 tahun dia tahu Cakrabirawa. Ya kan? Kami juga tahu itu Cakrabirawa. Bangunlah Pak Yani. Keluar. Ditemuin itu Cakrabirawanya yang 5 orang Di pintu ini. buka pintu terus dia keluar. Nah, saya bangun karena ada ribut-ribut kan. Baik. Ribut-ribut. Pak, saya bukan sembunyi, saya berdiri aja di situ. Berdiri di samping itu. Saya lihat terjadi pertengkaran antara Pak Yani sama ini yang datang sersan, kopral, sersan kopral. Sersan dimarahin kopralnya pasti ngamuk, pasti marah kan. Pasti dipukul lah istilahnya kayak gitu, tentara. Nah ini si kopralnya bentak-bentak. Kopral bentak-bentak bintang 3. Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu. Iya kan? Dibentak-bentak sama kopral. Mau mandi nggak boleh, mau cuci muka nggak boleh, ganti baju nggak boleh. Katanya dipanggil presiden. Masa iya nggak ada presiden pakai piyama? Kan nggak masuk akal. Logiknya nggak dapat lah itu. Nah, marahlah Pak Yani. Dipukullah salah satu Cakrabirawanya itu sampai jatuh ke belakang situ. Ya, dan itu tergambar di salah satu lukisan Nah, yang ada di rumah ini, pemirsa. Itu lukisan bukan abal-abal. Itu yang saya tidak lihat, tapi yang lihat Edi yang lihat. Baik. Karena dia ada di belakang. Posisinya Bapak Untung atau Mas itu masih ada di sudut situ ya? Baik. Di sini. Di sini, oke, baik. Di situ. Dipukul sama Pak Yani jatuh. Senjatanya diambil, cungnya itu diambil, tapi dilempar balik. Gitu kan? Dikembaliin lagi. Kau prajurit tahu apa? Nah, itu dia. Kau prajurit tahu apa? Bapak masuk, Tutup pintu. tutup pintu, ini pintu kaca, ini pintu kaca. Langsung yang satu, Giali, tembak bener Pak Yani, diberondong. Bukan 1-2 tembak, diberondong. Senjatanya ada di dalam Thompson. Senjata otomatis. 7 peluru nembus badannya, 2 masih ketertinggal ada di lubang buaya projektilnya, yang 4 ada di dalam sini. Kena lukisan 2, kena lemari itu 2, kena ada 3 lah di situ. Suara itu pasti terus terngiang, suara tembakan itu. Kayak lilintar suaranya. Terus jam 4 pagi, 4:30 apa enggak? Ya. Aduh. Saya mau masuk ke kamar Mbak Jui yang nomor 4, ya kan? Keluar, ada apa tuh? Ada apa? Bapak ditembak.
Bapak ditembak. Yang lain keluar tuh. Yang lain kecuali Ibu Amelia sama adiknya Mbak Yuni yang nomor 6. Tidurnya di belakang. Kenapa nggak di situ? Udah penuh. Sempit. Ya. Sempit. Udah belakang situ. Dia mau keluar dipegangin sama Cakrabiraya, nggak bisa keluar karena Saya cuma lihat dari pintunya jendela, itu kakinya kan Bapak ditarik nah, gitu. pintunya kan ditarik-tarikan pintu lah gitu. Mau keluar nggak bisa. Nah, begitu Pak Yani jatuh di sini, itu jatuh langsung ditendang-tendang pakai kaki gitu, dibalikin. Nah, ditariklah kakinya kanan kiri. Diseret bawa keluar. Syarat bawa keluar. Jadi kalau kita tadi di posisi yang di patung itu, Pak Yani digeletakin di pinggir jalan situ, pintu masuk yang sana. Baik. Nah, di situ Pak Yani terakhir. Ya. Kami ngikutin dari belakang. Itu terakhir kali Pak untuk melihat sosok ayah Anda diseret itu di titik itu, di depan itu. Nah, kita nggak perlu keluar, nanti saya terusin, ya kan? Jadi kita ngikut nih. Anak-anak yang perempuan juga ngikut Pak Yani. Diseret, kita ikut sampai belakang. Ada pintu yang mereka masuk di belakang itu, yang saya bilang tadi tidak pernah dikunci karena ibu di luar. Nah, begitu kita berebut untuk keluar, Cakrabiraya udah siap di depan. Di depan pintu, depan kita. Siapa yang keluar, saya tembak. Coba. Anak Pak Yani masih perintil-perintil, mana kecil, mana aduh. Banyak kan perempuan ya kan. Ya. Saya kecil masih, Edi masih kecil. 11. Usia iya, 11 tahun pada saat itu Pak Untung. 11. Nah, terus begitu dia bilang siapa yang keluar saya tembak, nangislah kita di belakang. Nangis aja. Nggak berapa lama datanglah ibu sama pengawal 5 yang biasa melekat sama Pak Yani, sama ajudan 1 namanya Letnan Sandi. Itu yang pergi ke Taman Suropati untuk ngawal Ibu Yani. Nah, Ibu Yani itu Islam dia agamanya, cuman kejawaannya lumayan kuat lah. Nah, kejawaannya kuat dan dia lahirnya di Bali. Dia orang Jawa tapi lahir di Bali. Nah, mungkin besar di Bali juga. Nah, itu dia, itu Ibu Yani. Datang sini bilang, "Non, kok udah bangun?" Pagi-pagi. Dia nggak tahu kalau suaminya udah nggak ada. Ya, Pak Yani udah nggak tahu. Mulailah yang perempuan itu bilang, Pak Yani Bapak ditembak. Bapakku gitu, Bapak ditembak, Bapak ini darahnya. Nah, yang ajudan, Pak Bardi, kan rumahnya di belakang situ. Panggil datang, dia nggak bisa ngomong lagi. Dia dibawa kemana? Ke sana. Kita cuma nunjuk aja ke sana, arah-arah pasar rumput sana. Nggak tahu kita kemana larinya. Baik, nanti kita lanjutkan cerita ini. Tapi Bu Yayang, rangkaian cerita kelam ini semua terekam, semua tergambar dalam film yang disutradarai oleh Bapak Arifin Zainur. Nah, Bu Yayang mungkin bisa bercerita pada saat itu, pada saat proses pembuatan filmnya, bagaimana riset yang dilakukan oleh Pak Arifin? Waktu itu kan fakta informasi tentang keadaan itu, ke-PKI-an segala macam, itu kan sudah diketahui umum dari CIA segala macam ya. Nah, khusus pada cerita-cerita bapak-bapak, kami kan datengin ibu-ibu, Ibu Yani, Ibu Panjaitan, Ibu Suparman. Kami datangin dan mereka lah yang menceritakan apa yang terjadi. Karena mereka yang walaupun kata Untung Ibu Yani tidak di tempat, tapi Untung dapat story-nya dari ibu kan. Makanya di film itu tidak ada Ibu Yani mengusap genangan darah di situ, taruh juga di sini. Kemudian baju yang terakhir Pak Yani pakai dia usap di sini nih. Di lantai sini dibersihin, dia gulung itu baju, dia bungkus lagi pakai koran. 2 tahun setelah museum ini jadi, baru Ibu Yani taruh bajunya di situ. Jadi ikut terus tuh baju mau tidur Ibu malam mau taruh sini, mau pergi kemana dibawa. Selalu dibawa baju. Karena dia menyesal nggak lihat suaminya. Terakhir nggak ada. Waduh. Menjelang hari ulang tahunnya lagi. Ini kado terburuk tentunya bagi Ibu Yani. Betul. Bunganya sih datang dari Bella Flores itu Jalan Tegal itu. Bunganya datang dari Pak Yani selama ulang tahun. Ada. Bunganya itu pagi-pagi. Iya, artinya
waktu itu Pak Arifin juga mendapatkan banyak cerita sehingga film itu rangkaian story-nya semua berdasarkan sudut pandang dan juga kenangan serta informasi dari keluarga para almarhumah pahlawan revolusi, begitu ya Bu Yayang ya? Iya, persis. Sampai seperti tadi kata Pak Untungnya tentang darah ya, baju darah itu Ibu Haryono misalnya. Dia ngepel lantai untuk supaya anak-anak nggak melihat darah bapaknya, begitulah. Jadi semua itu diceritakan oleh ibu-ibu itu dan kami catat ya, itu yang kami lakukan. Saya baru tahu sekarang bahwa Ibu Amel itu dan adik-adiknya tuh sampai berebutan mau mengikuti bapak gitu di pintu kecil itu. Kami nggak tahu itu. Kami nggak penuh mereka. Ya, kami nggak diceritakan. Kalau andai kata kami tahu, pasti kami juga akan menggambarkan itu. Ya, seperti ibu di sini juga. Itu ibu nggak mau memang. Saya nggak mau karena saya nggak lihat itu. Mengambil darah bapak, Iya. Darahnya masih ada situ. Masih ada di dalam baju yang terus dibawa oleh ibu. Iya. Ada situ. Baik. Nah, ada hambatan pada saat kemudian penulisan cerita ataupun juga proses penyutradaraan dari film ini pada saat itu, Bu Yayang? Ditulis oleh Pak Nugroho Noto Susanto yang ketika itu Menteri Pendidikan, ya. Dan oleh kawan-kawannya Mas Arifin itu disokong, ayo bikinlah Vin, katanya gitu. Karena kamu kan orang independen, jadi bikinlah itu film. Tadinya dia juga ragu-ragu ya, tapi mesti. Apa yang menjadi keraguan dari Pak Arifin pada saat itu? Ya orang ragu-ragu aja karena soal ini kan besar sekali. Peristiwa ini soal tekanan yang mungkin akan diterima atau soal jalan cerita? Enggak soal tekanan, tapi karena banyak sekali informasi kan. Dari itu kan tahun semuanya begitu Bu. Iya kan kami bikin tahun 84. Iya, Jadi kan itu kan sudah berapa tahun kemudian kan? Betul. Jadi kami cuma tahu informasi yang diketahui oleh umum, termasuk yang papers dari Cornell gitu. Jadi teman-temannya Mas Arifin bilang, ayo bikin-bikin. Jadi itu Taufik Abdullah, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, sama Bu Raswanto dikirim ke Cornell untuk juga menelitik. Ya, sampai menelitik itu, meneliti informasi-informasi itu. Iya. Dan kalau soal yang di rumah-rumah ibu-ibu itu semua otentik sekali karena itu ibu-ibu yang menceritakan. Sama seperti misalnya yang Ade Irma itu kan Ibu Nas tanya, Ade masih hidup? Ade masih hidup, dia tanyakan. Si Ade kan kena pelor, Ibu Nas, Ade masih hidup. Maksudnya Ade tunggu ya, sabar-sabar ya gitu kan. Nah, sampai begitu kami tahu informasinya. Ya, begitu detail informasi itu karena memang dari keluarga yang ditinggalkan. Dan itu coba diwujudkan dengan baik tentunya dengan runtutan yang ada dalam film tersebut. Begitu. Bapak, Ibu, Pak Amel, Bu Amel, Pak Untung menyaksikan juga, sempat menyaksikan film itu, rekaman itu bagaimana kemudian pada saat menyaksikan? Sampai hari ini juga kita lihat. Saya nangis pertama lihat film itu. Apa ya? Dan waktu kami riset ke sini itu sama 1 minggu. Karena nggak tahu kenapa dimulai dari setiap malam Jumat. Dan ibu tuh menyaksikan setiap hari. Dia nongkrongin. Dia lihat semua itu yang kami lakukan setiap hari. Sampai dia ya pasti dia susah lah ya, perih kan tuh. Iya. Risetnya membutuhkan waktu berapa lama pada saat itu Bu Yayang? Kenapa? Risetnya membutuhkan waktu berapa lama pada saat itu? Semua sampai mencari pemain yang cocok-cocok itu 1,5 tahun. 1,5 tahun sampai akhirnya kemudian dibuat film itu. Ya. Ide sebenarnya awalnya untuk membuat film tersebut Bu Yayang? Dari PFN ya, PPFN, Pak Dipayana. Maksudnya itu supaya kita tahu tentang kebengisan PKI. Kan kita ini waktu masih muda-muda kita nggak tahu apa-apa kan. Nah supaya generasi berikutnya sekarang ini tahu tentang peristiwa itu. Supaya tahu. Ada tragedi lah tahun 65 yang menyakitkan. Bukan buat kita saja tapi juga mungkin seluruh Indonesia. Ya kan? Tragedi itu begitu menyakitkan. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana trauma yang dihadapi. Coba Mbak Putri lihat penembakan DI Panjaitan. Mbak Putri lihat, kepalanya yang ditembak. Otaknya keluar semua. Di depan rumah, di halaman rumahnya. Ya gimana putrinya Catherine nggak histeris lihat kayak gitu. Iya kan? Ya raw mukanya dengan otak bapaknya. Iya, betul. MT Haryono, itu kan ditembak di rumah. Suruh gelapin lampu, ya kan? Anak-anaknya disingkirkan dulu. Tapi Pak Heru ditembak di rumah juga. Baik. Kejam.
kejam. Apa yang Pak Untung saksikan, apa yang Ibu Amel rasakan, pastinya meninggalkan trauma yang begitu mendalam. Bagaimana kemudian menghilangkan atau setidaknya beralih dari trauma tersebut, nanti kita bisa cerita lebih lanjut, termasuk juga mungkin bisa bercerita, karena Ibu sepertinya juga berupaya untuk menghilangkan trauma tersebut dengan menyembuhkan diri melalui menulis, menggambarkan semua, melukiskan semua pada saat itu apa semuanya dilakukan oleh Pak Ahmad Yani. Kenapa dibunuh itu? Kenapa dibunuh? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Kenapa dibunuh? Ibu Amel, mohon maaf, itu juga Ibu Yani pertanyaan begini. Kenapa suamiku dibunuh? Kenapa Pak Yani dibunuh? Itu bukan hanya Ibu Yani, tapi istri-istri dari para pahlawan revolusi lainnya diselimuti dengan pertanyaan besar. Semua juga gitu, se-Indonesia. Saya yakin, Bu Yayang, mengapa kemudian suami mereka menjadi korban? Bu Amel tentunya yang tadi sudah sempat saya katakan melakukan riset, melakukan penelitian dan juga menulis buku-bukunya sudah ada di samping saya. Nanti akan bercerita lebih lanjut. Tapi tentunya setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akhir pekan akan segera kembali. Berbicara mengenai G30 SPKI, tidak bisa melepaskan kita untuk bisa berbicara mengenai sebuah sumur berkedalaman 12 meter, diameternya 75 cm. Para pengkhianat G30 SPKI ini kemudian memasukkan para pahlawan revolusi ke dalam sumur tersebut. Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Nanti kita akan dengarkan juga cerita Ken Ane yang saat ini juga sudah berada di sana dan juga akan mengabarkan untuk kita. Silakan Ken. Terima kasih Putri Viola dan pemirsa, kembali lagi kita masih di Monumen Pancasila Sakti bersama juga dengan Pak Edi. Pak, ini mungkin bisa kita katakan sebagai lokasi inti ya Pak ya dari perjalanan sejarah pemberontakan PKI pada saat itu, dan semakin malam suasananya semakin bisa dirasakan adanya kepedihan ketika mungkin kita bisa membayangkan peristiwa pada saat itu terjadi dari malam hari hingga dini hari ya Pak Edi ya, dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Dan inilah pemirsa sumur maut yang ada di kawasan Lubang Buaya di Monumen Pancasila Sakti. Ini yang menjadi saksi bisu sejarah atas semua pemberontakan yang pada saat itu terjadi Pak. Selesai dari apa yang sudah terjadi di rumah penyiksaan Pak Edi, seperti apa? Jadi setelah disiksa, kemudian dibuanglah jenazah tersebut ke dalam sumur ini. Diawali jenazah-jenazah yang memang sudah dibunuh di rumah, jadi dalam kondisi meninggal dunia, dibawa ke sini, dibuang ke dalam sumur ini. Dan lokasinya betul-betul berdekatan dengan rumah penyiksaan ya Pak? Ya, memang sumur ini memang pemiliknya ya rumah ini, jadi digunakan oleh si pemilik rumah ini untuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari dari sumur ini. Oke, jadi ini adalah sumur aktif yang sebenarnya milik dari rumah penyiksaan itu yang kemudian dialihfungsikan justru untuk membuang jenazah dari ketujuh perwira tersebut di sini. Nah, Pak Edi, pada saat itu pula bagaimana kemudian awalnya bisa diketahui ini merupakan tempat pembuangan dari 7 perwira tersebut? Kondisinya terbuka atau seperti apa, Pak Edi? Ya, jadi ketika kemudian lapangan Halim Perdana Kusuma bisa diamankan kembali dan kemudian tempat ini dicurigai menjadi bagian dari operasi pemberontakan mereka, diperiksa di sini, tapi memang belum diketahui awalnya di mana persisnya, karena memang lokasi ini sudah tidak ada orang Mbak, sudah kosong Mbak ya, sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di. Tidak ada aktivitas sama sekali. Tidak ada aktivitas di sini. Didatangkan kemudian ke sini pasukan untuk memeriksa. Satu lagi kemudian didatangkan lagi ke sini, yaitu salah satu yang menjadi saksi ya, yaitu Bapak Agen Polisi 2 Sukitman, ketika dibawa di sini meyakinkan bahwa ya memang ini. Karena beliau kan sempat dibawa di sini dengan mata tertutup, namun kemudian esok harinya beliau tutup mata dibuka, sempat melihat sekeliling di sini seperti apa. Kemudian dibawalah Pak Sukitman ke Halim. Nah, kemudian ditemukan di Halim, dibawa ke sini, meyakinkan memang tempat inilah yang kemarin sebelumnya dijadikan sebagai membawa korban para perwira tinggi angkatan darat tersebut ya. Tapi dimanapun dibuangnya juga belum diketahui Mbak. Nah, seperti itu. Oke, artinya ini kondisinya tertutup pada saat itu. Betul. Gambarannya seperti apa Pak? Ditutup oleh apa sehingga kok sepertinya begitu sulit untuk mencari titik sumur maut ini? Iya, memang di sini banyak tumpukan seperti sampah-sampah daun kering Mbak ya. Ini pun dibuat seperti itu Mbak. Nah, ketika kemudian pasukan memeriksa, menusuk-nusuk dengan kayu ataupun dengan senjata gitu Mbak ya, kok terasa di sini tanahnya lebih gembur gitu Mbak ya, seperti baru saja ada timbunan tanah, kemudian disebar daun-daun kering di atasnya, dan ada pohon pisang yang sudah besar, tapi dicurigai memang seperti baru ditanam karena tidak ada tunas-tunasnya di sekitarnya. Dicoba untuk dicabut pohon pisang tersebut, ternyata dia tidak sulit. Wah, ini mencurigakan. Dicobalah
digali sedikit lebih dalam, disingkirkan daun-daun keringnya, digali lebih dalam, seperti kemudian ada bentuk seperti lubang yang ditimbun. Barulah kemudian lebih dicurigai, akhirnya masyarakat sekitar sini dimintai tolong untuk ikut membantu menggali. Oke. Nah, menggali itu pada waktu itu sudah sore hari, Mbak. Sudah sore hari, kemudian hari berganti malam. Jadi digali terus dengan bantuan senter yang dibawa oleh pasukan. Dan alat yang terbatas begitu ya? Dan juga lampu Patromax, salah satu lampu Patromax diambil dari rumah di sebelah sini. Rumah milik masyarakat yang kita ketahui setelah itu yang dijadikan sebagai pos komando mereka. Salah satu lampu Patromax dibawa sini untuk membantu menerangi di sini. Digali. Sekali lagi dengan masyarakat sekitar sini ya, bergantian satu demi satu orang masuk, kemudian sekian. Jadi menggali tidak dengan alat tapi dengan tangan. Oke, Dengan bisa tangan, kita bayangkan bagaimana kesulitan dan tantangannya. Kalaupun pada pakai saat alat itu mungkin ya, Pak? kayu kecil dan sebagainya untuk mengorek-ngorek tanahnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam embernya ditarik, terus seperti itu sampai kedalaman sekian meter, berganti orang Mbak ya. Mulai semakin dicurigai karena sudah mulai tercium bau dari sudah mulai tercium bau. Wah, ini semakin yakin sampai kemudian di kedalaman sekian meter. Yang menggali itu seperti menemukan sesuatu ya Mbak ya, yang dicurigai mungkin, mohon maaf, kaki gitu ya, kaki manusia. Akhirnya dia berteriak untuk diminta untuk naik ke atas. Nah, setelah itu penggalian dihentikan. Kita hentikan penggalian, semakin yakin di sini tempatnya, besok kita lanjutkan penggalian dengan alat yang memadai. Oke, baik Pak Edi, terima kasih sudah memberikan penjelasannya di titik yang paling memiliki sejarah, mungkin bisa dibilang ini dari tahun ke tahun, di mana kita selalu memperingati bagaimana G30 SPKI itu tentunya untuk mengenang jasa dari para pahlawan revolusi kita ya Pak. Baik, terima kasih Pak Edi, dan pemirsa kita juga masih ingin tahu di titik lainnya untuk melihat bagaimana rangkaian cerita pemberontakan aksi PKI pada saat itu. Ya pemirsa, awalnya Oktober 1965 ini akan menjadi sebuah bulan yang begitu indah maknanya bagi keluarga Ahmad Yani. Tadi sudah diceritakan oleh Ibu Amel, tanggal 1 Oktober ibunda mereka merayakan pertambahan usianya berulang tahun. Tanggal 5 Oktober sudah ada janji yang diucapkan oleh Jenderal Ahmad Yani kepada putra-putrinya. Nanti akan diajak ke istana, betul, untuk memperingati Hari ABRI pada saat itu. Tapi siapa yang menyangka bahwa mimpi itu, janji-janji itu semua musnah dan berubah menjadi bulan yang paling menyengsarakan, bulan yang paling membawa bencana bagi Ibu Amel, Pak Untung, dan juga putra-putri. Semuanya, bukan hanya keluarga Pak Yani, tapi keluarga dari para pahlawan revolusi. Setelah kita tadi mendengarkan apa yang terjadi di 30 September, hari-hari berikutnya Ibu. Ya, jadi mungkin setelah kejadian tanggal 1 Oktober pagi, terlalu ada Pak Umar Wirahadikusuma, Pangdam Jaya, bicara dengan Ibu, akhirnya kami diungsikan ke Pasar Minggu. Dulu kan nggak ada Kemang, nggak ada apa namanya, Cipete kan belum ada ya. Jadi Pasar Minggu Bayaran Baru, Bayaran Lama, di sebuah rumah milik seorang perwira, tapi nggak ada listrik. Jadi kami dengan mengawal di sana, saya hanya bawa transistor kecil, dan saya mendengarkan jam 7 pagi pengumuman dari Gerakan 30 September yang mengatakan orang tua kami itu adalah akan menyingkirkan Presiden Soekarno dalam lindungan Gerakan 30 September, dan bapak saya itu pengkhianat gitu kan. Tapi Radio Australia mengatakan para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Jadi ada dua berita yang kontras ya. Iya, ada dua versi. Ya, jadi saya diam aja nggak ngerti, ibu saya juga udah di kamar. Kira-kira jam 1 siang ada pengumuman lagi dari RRI, untung lagi, tapi sudah menjadi Dewan Revolusi. Nah, Dewan Revolusinya adalah mengumumkan Kabinet Dwikora Demisioner. Semua yang berpangkat di atas dia, Letnan Kolonel, harus turun semua atau sama dengan dia. Dan itulah kalau saya belajar, itulah yang namanya kudetanya. Sebelumnya kan Pak Yani dianggap mau mengkudeta Soekarno. Baik, ada isu Dewan Jenderal yang ditiupkan. Itu Dewan Jenderal itu sudah sangat kental sebagai jenderal-jenderal yang akan menyingkirkan Bung Karno gitu. Nah, tanggal 3 Oktober sore ya, jam 6 sore, nggak ada, kita pakai lilin, ibu saya keluar dari kamar, dia bilang gini, aku minta dibikinin kebaya hitam gitu kan. Loh, kenapa ibu minta kebaya hitam buat apa gitu, kita kan, bapakmu udah nggak ada, ibu saya gitu ya. Barusan ketemu ibu bilang jaga anak-anak, pesannya jaga anak-anak gitu ya. Ternyata kalau kita bicara gaib, orang Jawa kan percaya ya. Jadi pas sumur itu ditemukan sama Om Bardi sama Pak Kitman, baru digali sama orang-orang penduduk desa,
keluarlah itu mereka ya para syuhada ini datanglah ke ibu, pamitan, mungkin bapak saya hanya pesan jaga anak-anak gitu. Nah terus kita nangis aja malam itu ya, kok kenapa bapak nggak ada. Terus besoknya tanggal 4 Oktober jam 4 sore itu Pak Bardi ajudan datang. Saya lihat matanya merah, keringetan, bajunya kotor, sepatu lasnya penuh lumpur. Pertanyaan kami cuma satu, udah ketemu bapak Om? Dia bilang sudah gitu kan. Terus dia masuk ke kamar, ibu lama ya mungkin bicara sama ibu. Kami nunggu di luar, apaan yang terjadi. Kemudian kami dipanggil. Loncat ke tempat tidur ibu sambil nunggu, apa ini Bre? Saya lihat Om Bardi nunduk nangis dia. Ajudan tuh nangis. Lalu ibu bilang gini, dengan kekuatan seorang perempuan ya, beliau mengatakan, sekarang bapakmu benar-benar sudah tidak ada. Yang ada hanya ibu dan kamu semua. Dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Menerima kenyataan itu sangat berat. Saya bilang, masa kemarin bapak bilang mau bawa ke istana, melihat ini kok sekarang bapak nggak ada gitu. Itu nggak bisa percaya saya. Akhirnya ibu bilang, minta pokoknya bagaimanapun bentuknya jasad bapak, saya mau lihat gitu kan. Tapi Om Bardi bilang, ibu lebih baik lihat foto bapak saja, ibu akan bangga gitu. Jadi kami pulang ke sini, sepi, nggak ada, jalanan juga sepi. Jam 10-11 malam kami ke markas besar Angkatan Darat. Saya lihat di jalan tentara nangis semua pakai senjata, kayak mau perang itu ya. Nah terus di dalam itu sudah penuh semua keluarga yang suaminya dibunuh pada ke situ. Jadi saya hanya sama adik-adik cuma bisa meraba bendera merah putih dan lihat foto bapak dan bangga melihat bapak di situ. Nah malamnya pulang, entah tidur entah enggak, besoknya pemakaman. Nah itu sangat menyentuh karena ada kata-kata dari Pak Nasution yang mengatakan adik-adik saya ini, beliau mengatakan adik-adik saya ini sudah dibunuh dan difitnah. Dia bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu ya. Dan kemudian ternyata benar diarak tuh, jadi peti-petinya di atas panser ya. 7 panser, 7 peti dikawal para jenderal senior-senior dan RPKAD. Terus kami mengikuti dari belakang. Perjalanannya itu 4 jam ke Taman Makam Pahlawan ya, isinya air mata aja sepanjang jalan itu ratusan ribu masyarakat mengantar bapak saya dan para pahlawan yang lain ke Taman Makam Pahlawan untuk dimakamkan dengan sempurna. Dan yang jadi inspektur upacaranya itu Subandrio, Baperdam 1 dan merangkap Menteri Luar Negeri yang nanti juga ditahan dia. Dan Bung Karno tidak ada. Terus dimakamkan dengan sempurna, ya sudah itu ya. Pulang ke sini dalam keadaan nggak tahu mau apa, blank semua. Terus tanggal 6 Oktober saya lihat TV ini, TV hitam putih, Bung Karno bersama dengan para wartawan, ketawa-ketawa sambil ngerokok, ketawa-ketawa loh, sambil ngerokok bilang, apa yang terjadi di Lubang Buaya adalah riak-riak kecil dalam revolusi. Berkata begitu dengan santai. Baik. Dan ketawa-ketawa. Ya, tahan dulu mungkin Bu Amel sampai di situ. Sebelum jeda tadi kita sudah dengarkan ada satu pertanyaan yang diluapkan oleh Ibu Amel. Kenapa ayah saya dibunuh? Tadi juga Pak Untung mengatakan, Ibu Yani bertanya-tanya. Ini juga mewakili pertanyaan keluarga dari para pahlawan revolusi. Kenapa suami tercinta saya dibunuh? Nanti Bu Amel akan bercerita lebih lanjut. Sudah ada data-data, buku-buku di sini. Nah, dengan data-data ini apakah kemudian film pengkhianatan G30 SPKI harusnya dibuat ulang? Nanti mungkin Bu Yayang juga bisa berikan pandangannya, pendapatnya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Ya pemirsa, pertanyaan ini memang terus ada di benak dari keluarga yang ditinggalkan oleh para pahlawan revolusi. Mengapa kemudian ayahanda tercinta kami ini dibunuh? Nah ini mungkin Bu Amel berdasarkan dari saya lihat sendiri di depan saya ini adalah buku-buku yang langsung ditulis, bahkan tulisan tangan dari ayahanda tercinta, dari Jenderal Ahmad Yani. Nah apa kemudian yang Ibu baca, kemudian yang Ibu ketahui dari hasil semua catatan yang begitu rapi tertulis dari Pak Yani ini? Ya, jadi karena ibu saya selalu tanya kalau makan siang, kenapa bapakmu dibunuh? Nah, jadi saya mikir kenapa gitu. Nah dari situ saya mulai membuka semua agenda beliau ya. Di sini ada tentang rapat Dewan General yang dijadikan
oleh Politbiro Komite Sentral PKI sebagai dokumen propaganda. Mereka kan istilahnya propaganda ya. Kemudian Dewan Jenderal akan mengambil alih. Kemudian dari Aidit sendiri dia memberikan selalu kepada perwira-perwira muda itu bahwa jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat karena tidak menyetujui gagasan dari pemimpin besar revolusi gitu kan, ada kan kayak Gonevo dan sebagainya itu. Kemudian dokumen Gilchrist yang mengatakan our local army friends, itu sebenarnya Gilchrist itu simple, saya cari di mana-mana nggak ada tentang our local army friends. Ternyata Bapak saya duduk di sini siang-siang ya, kemarin tuh ke kedutaan Inggris dibakar oleh massa PKI ya. Kemudian Bapak saya menyelamatkan dubes dan seluruh stafnya kan. Berterima kasihlah sang Pak Duta besar ini dan mengirim bunga ke Bapak saya dan ada kata-kata begini, terima kasih dari saya seorang Nekolim gitu. Terus Gilchrist gitu. Bapak saya cerita sama Ibu sambil ketawa. Tapi secari kertas kecil pun akan dijadikan propaganda. Seolah-olah Army dan Inggris dan Amerika itu sudah bersama-sama mau menyingkirkan Bung Karno gitu. Nah, dokumen itu akhirnya menjadi dokumen yang otentik yang dibaca oleh Soekarno. Beliau tanya Pak Yani bilang itu tidak ada yang namanya Dewan Jenderal karena memang hanya kenaikan pangkat. Tapi Bapak saya kan dia witty ya, orangnya itu pinter gitu kan. Nulisnya gini, notulensi rapat Dewan Jenderal. Padahal ini cuma tentang Dewan Jenderal. Cuman saya di sini ada salah satu nama, Kolonel Latif, yang tidak disetujui naik pangkat. Feeling saya, ini saya loh ya pribadi, dia mungkin sebel sama Pak Yani kok saya nggak dibantu. Nah, dialah yang membawa ini kata-kata Dewan Jenderal ini ke CCPKI Politbironya. Digaraplah oleh Syam Kumarusaman, Nyoto dan orang-orang PKI yang memang pandai-pandai mereka ya. Dan menjadi dokumen yang seolah-olah itu benar sekali gitu. Nah, karena Bapak saya selalu dipojokkan, waktu itu kan Dwi Korah, Ganyang Malaysia, Bung Karno kan pidatonya gini, kita belum makan batu gitu kan. Makannya bulgur waktu itu, makan ternak ya. Nah, tapi di sini Bapak saya bicara sama Bung Karno, saya tulis lagi supaya jelas ya, bahwa Bapak saya mengatakan kami selalu diisukan akan menyingkirkan presiden. Info tersebut disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Angkatan Darat akan kup, akan ini dan itu. Lama-lama Bapak Presiden mendengar soal ini juga mulai percaya. Inilah yang saya garis bawahi Mbak. Dari sini nanti saya terus menyusuri sampai BAP-nya Latif. Siapa saja sih yang dituju sama mereka Dewan Jenderal itu adalah ini, pejabat teras Angkatan Darat. Pejabat teras. Jadi kalau orang bilang kok Pak Harto nggak ada di list. Di list itu ada satu lagi nama Sukendro yang rumahnya di situ Lembang itu. Bapak saya sering ngomong Pak Kendro, tapi saya nggak tahu beliau itu siapa, tapi tentara. Tapi dia nggak diambil, nggak diculik. Mungkin penculik mereka udah kesiangan karena waktu di sini udah 4:30 kan. Kesana lagi udah jam 6, 6:30 mungkin. Nah, di sini Bapak saya juga bilang kepada Bung Karno ya. Dia bilang saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi. Nah, itulah Angkatan Darat. Makanya waktu si Untung bilang Dewan Revolusi mengatakan demisioner, dia menggugat dia mengatakan dia yang mengkudeta, Pak Harto langsung ambil alih kan. Beliau panggil Pak Sarwo Edi, ambil itu telekomunikasi dan RRI. Jadi perintah langsung gitu. Itu makanya di sini dikatakan telah dan akan kita hadapi. Karena mereka ini orang-orang yang dari perjuangan revolusi tahun 1942-45 bersama-sama Pak Harto, Pak Yani, Pak Sarwo Edi ya, Pak Dirman. Mereka kan mengusir sekutu bersama-sama, nggak nyomongin diri. Oh dulu saya ini loh, nggak kayak orang sekarang lah. Ya. Dulu tuh diam tapi berbuat. Demi negara kan. Ya. Dengan adanya semua catatan-catatan ini, Pak Untung yang merasakan, Bu Amel juga yang mengetahui sendiri, bahkan juga melakukan penelusuran. Bagaimana Pak Untung kemudian dengan apa yang kita ketahui baru saja adalah dicabutnya TAP MPR nomor 33 yang juga ini menggambarkan siapa saja pada saat itu yang terlibat dalam G30 SPKI, Pak Untung. Mengenai TAP MPR nomor 33 ya. Kalau kami, saya pribadi maupun kakak-kakak saya juga
hanya berpegang pada buku ini aja. Bahwa Soekarno, kalau saya bilang Soekarno adalah simpatisan PKI, ya. Kalau saya Tapi bilang terlibat. kalau Ibu Amelia bilang itu adalah Pak Soekarno ada terlibat. Memang di sini Karena ada beliau clash kan Panglima antara tertinggi ABRI. Masa Panglima tertinggi ABRI Nggak tahu. nggak berbuat apa-apa? Panglimanya diculik, dibunuh, diem aja. Malah beliau ada di Halim bersama Pak Parjo dari Dewan Revolusi. Itu namanya Senko, itu Sentral apa namanya, Senko, Sentral Komite 1. Nanti yang 2 tuh Gedung Penas. Jadi mereka berhubungan begitu. Masa dia malah sama Dewan Revolusi? Mestinya kan dia mengambil sikap dong sebagai panglima tertinggi dengan semua bintang ada di sini kan. Gak ada artinya itu. Dengan tongkat komando. Terus kan. Kalau dicabut ya kami sih monitor aja, kami lihat aja. Kami berpegang di sini, silahkan mau dicabut apa mau diambil apa segala macam, mau dihapus silahkan aja, karena mereka lebih pandai dari kita. Mereka mungkin lebih tahu atau mungkin nggak tahu juga, ya kan? Tidak tahu secara detail apa sih yang terjadi waktu itu aja. Kalau melihat TAP MPR atau sih Kepres apa sih? Inpres udah kena kita juga. Nggak jalan. Sudah kena kita. Udah kita ajuin salah kamar katanya. Itu 6 bulan kita tunggu. Di Mahkamah Agung. MA bilang bukan di sini temannya, ngadunya ke PT UN. Capek. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, capek nggak? Makanya kita males dah. Baik. Tapi inilah kebenaran tuh ada di sini. Ya. Dari kami ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya presiden yang baru ini akan lebih baik lah. Baik. Lebih berubah lah. Kita yang penting tuh keadilan. Keadilan. Kita juga mau hidup Keadilan seperti apa kemudian yang diinginkan oleh Pak Untung dan juga keluarga? Kepres nomor 17 apa isinya? Impres nomor 2. Anak keturunan PKI disantuni. Segala macam, sekolahkan ya siswa. Pokoknya diistimewakan lah. Kami ini juga korban, kami juga anak bangsa kan. Baik. Kami diperhatikan juga oleh mereka. Cuman ya segitu aja. Baik. Ya, Bu Yayang. Pada saat kemudian film itu dibuat, apakah tahu akan diputar pada setiap 30 September pada saat itu? Waktu saat itu kami belum tahu. Tapi yang kami tahu adalah bahwa ini adalah untuk bangsa supaya tahu gitu kan. Karena itu awalnya diputar di sekolah-sekolah. Dipaksa semua anak sekolah menonton. Oke, fine. Tapi sekarang setelah itu diputar terus, ya nggak apa-apa juga. Dipaksa Ibu ya. Ini maksud anak sekolah ya. Anak sekolah wajib. Kalau paksa tuh gua nggak mau. Didorong masuk situ bioskop. Gitu dong. Bukan dipaksa. Enggak, kita tidak maksa, ya kan? Orang ada Impres, Kepres kita juga nggak maksa juga. Nggak minta ini lebih bagus kita, ya. Kami sudah menderita lama, Pak. Kami melihat ayah kami dibunuh di sini maupun di rumah orang diseret-seret, nggak ada perikemanusiaan. Apa yang terjadi di Lubang Buaya nggak tahu kita. Ya, mohon maaf nih, saya kadang-kadang suka emosi nih. Di Lubang Buaya, ya kan? Yang tahu siapa? Pak Kitman. Siapa tahu Pak Kitman? Itu seorang polisi perintis yang ditangkap di depan rumahnya Pak Panjaitan, ditutup matanya, dibawa ke sana. Itu malaikatnya. Aduh. Baik. Dialah yang cerita. Itulah saksi hidup. Karena ada yang ngomong nggak ada apa-apain kok. Baik. Ya. Baik. Ya, terakhir mungkin juga dari Bu Yayang. Apa yang diharapkan dengan kemudian film ini dilihat kembali oleh semua masyarakat pada setiap tahunnya? Baik, itu bagus sekali supaya kita semua sampai generasi berikutnya tuh tahu apa yang terjadi. Karena itu suatu peristiwa yang penting sekali. Itu sejarah. Baik. Cocok itu sejarah. Emang sejarah jangan dihilangkan lah, itu sejarah. Itu terbentuknya NKRI itu sejarahnya. Perlu mungkin yang dibuat kembali film tersebut? Nggak tahu ya, terserah ya. Itu nggak gampang loh bikin itu. Tapi kalau mau dibikin lagi versi lain atau diulang lagi atau tambah-tambah info, ya bisa saja. Nggak, karena itu film pernah mau dibikin lagi, Pak Presiden kita bilang itu untuk anak-anak nggak cocok karena kelihatan sadis. Ya itulah kesadisannya. Ya, itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Ngawur. Kan dipotong, sudah gugur masih dipotong
kepalanya, jadi terlepas, tapi masih ada nyambung di tulang belakang. Bukan kita yang bilang, si KKO. pengambil marinir itulah yang bilang. Baik, Pak Untung, Bu Amel, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami sehingga masyarakat yang menyaksikan juga mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada saat itu. Banyak sekali putar-balikan sejarah, tapi kita pada malam hari ini catatan-catatan ini yang menjadi bukti nyata. Bu Yayan juga terima kasih sudah bercerita mengenai proses pembuatan filmnya yang juga ditayangkan saat ini setiap tahun. Masyarakat juga bisa menyaksikan, di TV One juga Anda bisa menyaksikannya. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Dan kami juga masih memiliki sajian karena Anda masih akan mengantar Anda untuk bisa melihat gambar-gambar apa yang tersaji maksudnya di diorama yang ada di Museum Pengkhianatan PKI. Silakan, Ken. Ya pemirsa, di dalam Museum Pengkhianatan PKI terdapat diorama yang menggambarkan bagaimana upaya PKI dalam menggulingkan pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, pada tahun 1965. Dan rekan kami Ken Ana kembali lagi akan mengantarkan Anda untuk bisa melihat gambar-gambar apa saja yang terdapat di dalam diorama di Museum Pengkhianatan PKI. Kita saksikan bersama. Terima kasih Putri Viola, dan pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan lebih lengkap lagi mengenai pemberontakan PKI pada masa itu bersama dengan Letkol Edi Bawono, Kepala Monumen Pancasila Sakti. Pak Edi, kalau kita melihat ini di belakang kita nampaknya sudah cukup banyak diorama yang sepertinya bisa menunjukkan bagaimana aksi pemberontakan PKI pada saat itu. Nah, ini bisa dijelaskan, kita sedang berada di area apa sih Pak Edi? Baik. Kita sekarang berada di area yang dulu kita beri nama Museum Diorama Monumen Pancasila Sakti, tapi sekarang lebih dikenal dengan Museum Paseban. Jadi ini masuk dalam area Monumen Pancasila Sakti. Nah, di dalam museum ini terdapat 16 diorama yang menggambarkan sebelum, saat, dan setelah kejadian pemberontakan G30 PKI. Seluruhnya ada 16 diorama di sini. Ada 16 diorama, dan itu semua bisa merangkai dan menunjukkan bagaimana aksi pemberontakan yang dilakukan PKI pada saat itu ya Pak ya. Termasuk yang di belakang kita ini ya Pak ya, nampaknya cukup begitu banyak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi, mulai dari perjalanannya seperti apa dari diorama ke diorama lainnya? Baik. Jadi kita awali dengan diorama pada saat tokoh-tokoh PKI melakukan rapat-rapat persiapan pemberontakan ini pada saat mereka melakukan latihan kemiliteran yang dilaksanakan oleh sukarelawan dan sukarelawati PKI. Kemudian kita lanjut lagi, di sini diorama menggambarkan pada saat jenazah-jenazah para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 PKI yang dimasukkan ke dalam sumur. Yang tadi sama-sama sudah kita lihat semua. Baik. Ini berlanjut pada saat itu. Kemudian peristiwa berikutnya yang juga tidak kalah menarik perhatian, Pak Edi. Ya, pada saat ini ya di dalam diorama ini menggambarkan pengamanan kembali Lanuma Halim Perdana Kusuma yang memang sebelumnya ada sempat dikuasai oleh pasukan yang ya bisa dikatakan mendukung pemberontakan, yaitu yang dikirim dari Jawa Tengah, yaitu pasukan Batalion 454 di Ponorogo. Tapi memang barangkali ada kesalahpahaman ya. Mereka pun sebenarnya tidak tahu barangkali ya ketika mereka dikirim di sini untuk apa. Tapi ternyata digunakan oleh PKI untuk mendukung gerakan tersebut. Nah, berikutnya nih Pak, diorama ini berjudul Penculikan Jenderal A.H. Nasution. Nah, yang kita lihat di belakang nih seperti ada gambaran tembok, kemudian Jenderal Nasution yang melompat dari tembok itu, seperti apa Pak peristiwanya? Baik, saya jelaskan Mbak ya. Jadi ini penggambaran diorama ini pada saat Jenderal Nasution memang beliau kan berhasil meloloskan diri. Meloloskan diri pada saat ada upaya untuk penculikan terhadap beliau. Kemudian beliau dari kamarnya juga diminta oleh istrinya Ibu Yohana untuk segera keluar dari kamar untuk keluar rumah, gitu seperti itu kira-kira ya. Nah, kebetulan pada saat itu memang rumahnya Bapak Jenderal Nasution itu bersebelahan dengan Kedutaan Besar Irak yang ada dinding pembatas, tembok pembatas. Jadi beliau kemudian melompat ke tembok pagar rumah pembatas ke sebelahnya yang Kedutaan Besar Irak itu saya sampaikan. Lokasi kediaman dari Jenderal A.H. Nasution ini berarti begitu dekat di lokasi atau di alamat mana itu Pak? Ya, lokasinya itu di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Ya, di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Memang sebelahnya kebetulan pada saat itu memang Kedubes Irak. Pak
Pak Edi, mungkin satu lagi untuk melihat apakah pola penculikannya juga sama sih Pak di tempat perwira TNI AD yang lain seperti di penculikan yang terjadi di kediaman Mayor Jenderal MT Haryono ini? Ya, kurang lebihnya hampir mirip Mbak ya. Tapi yang ini juga kebetulan sudah meninggal, jadi sudah ditembak di rumahnya. Bapak Majen MT Haryono ini ditembak di rumahnya, jadi si para penculik ini sampai ke dalam kamar. Ini di dalam kamar Bapak Majen MT Haryono, kemudian beliau melihat ada sekiranya situasi yang buruk gitu ya, kemudian beliau berusaha untuk mematikan lampu kamar. Lampu kamar, tapi mereka juga bereaksi cepat, menyalakan korek ya, terus kemudian kelihatan kalau posisi Bapak Majen MT Haryono di mana dan kemudian langsung ditembak. Jadi dibawa ke sini, Bapak Majen MT Haryono sudah dalam kondisi meninggal dunia menggunakan pakaian yang tergambar dalam diorama ini, menggunakan celana pendek dan juga kaos singlet Pak ya. Oke, jadi mungkin ini adalah beberapa diorama dari 16 diorama ya Pak ya, yang ada di Museum Diorama Monumen Pancasila Sakti yang bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kemudian rangkaian aksi pemberontakan PKI pada saat itu di 30 September hingga 1 Oktober 1965. Tadi dari awal kita sudah lihat bagaimana rapat pemberontakan dimulai ya Pak, perencanaan, kemudian latihan untuk sukarelawan-sukarelawati, kemudian ada pembuangan jenazah di Sumur Maut hingga dipindahkan ke TMP Kalibata, dan juga menggambarkan kepada kita semua bagaimana pada saat itu kondisi situasi penculikan di kediaman para perwira TNI AD. Terima kasih Letkol Edi Bawono, Kepala Monumen Pancasila Sakti, sudah terus memberikan informasi dan edukasi kepada kita Pak mengenai bagaimana aksi pemberontakan PKI pada masa itu. Sama-sama Mbak ya. Ya, dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali untuk Anda bersama juga dengan Putri. Ya, terima kasih Kenana yang sudah mengajak kita berkeliling ke Museum Pengkhianatan PKI yang ada di dalam dari kawasan Monumen Pancasila Sakti. Tadi juga di sini di Museum Ahmad Yani saya sudah berbincang-bincang dengan putra-putri dari Jenderal Ahmad Yani, mengetahui apa yang menjadi harapan mereka. Ingin keadilan itu pasti, dan juga tadi kita sudah dengarkan bagaimana harapan dari Ibu Yayang Senur bahwa kita semua bisa menyaksikan film mengenai pengkhianatan G30 SPKI yang memang kami tayangkan setiap tahunnya untuk berkaca, untuk belajar kembali dari sejarah pahit yang pernah terjadi di bumi Pertiwi. Dan saya Putri Vio akan langsung saja mengajak Anda kembali ke studio bersama Agita Malika. Silakan Agita.